Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Adi Mursalin SE ME selaku dosen pengampuh mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini, NIM 12016027, kelas 3C Akuntansi Syariah, mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, dosen pengampuh Bapak Adi Mursalin SEMN. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit materi-materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Pertama, yang A, aktivitas saya selama mengikuti Zoom. Saya mengikuti Zoom untuk menghadiri perkuliahan sudah 7 kali pertemuan. Saya mengikuti Zoom tersebut bertujuan untuk menghadiri mata kuliah Islamik dan manajemen, dan juga untuk lebih mendalami materi setiap pertemuan yang didiskusikan. Selanjutnya, saya juga telah membaca RPS Islamic Marketing yang telah diberikan oleh Bapak Adi pada grup WA. RPS itu berisi tentang penjelasan materi apa yang akan dibahas selama 1 semester di ruang Zoom. Selain itu juga berisi penjelasan tata cara penilaian yang dilakukan oleh dosen, dan juga berisi tentang penjelasan mengenai tugas yang diberikan. Setelah mengikuti perkuliahan di Zoom, saya juga selalu membuat video record di setiap pertemuan yang untuk memenuhi tugas yang diberikan. Materi yang sudah saya buat video record adalah pertemuan ke-1, kesimpulan dari materi konsep manajemen pemasaran syariah, menjelaskan tentang konsep pemasaran yang mengarah ke proses penciptaan, penawaran, dan perubahan evolusi dari suatu inisiator kepada stakeholders yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Pertemuan kedua tentang Maqasid Syariah. Maqasid Syariah adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan di hidup manusia, sekaligus juga menghindari sebagai kerusakan bagi dunia maupun di akhirat. Adapun pertemuan yang ketiga yaitu berisi tentang materi peran pemasaran dalam Islam. Peran pemasaran dalam Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip Islam dan tujuan akad qaidah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam pemasaran Islam. Pentingnya pasaran sebagai terjadinya jual beli bukan hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, melainkan perlu memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. Terdapat beberapa peran pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan. Dalam sektor bisnis, dalam sektor non-profil, dalam sektor internasional, dan lain-lain. Adapun pertemuan yang keempat yaitu materi tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Rencana merupakan arahan terhadap suatu kegiatan yang akan dijalankan untuk pencapaian tujuan. Surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan adalah Quran Surat Al-Hajj ayat 69 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu tuqullahu wal taqzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam surah ini Allah memerintahkan kita untuk selalu membuat perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang telah dilakukan, sehingga segala sesuatu yang telah kita lakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Adapun pertemuan yang kelima yaitu materi tentang tabayun. Dalam lingkungan bisnis Islam, tabayun intinya mencari kejelasan tentang sesuatu masalah sehingga jelas dan benar keadaannya. Secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak bergagasan dalam memutuskan masalah baik dalam hukum, kebijakan, dan sebagainya, hingga jelas dan benar permasalahannya. Adapun pertemuan yang keenam yaitu materi tentang riset permasalahan Islam.
Riset dalam penelitian berasal dari Credence Research mencari suatu yang baru menjadi hakikat dari kata research. Bagaimana kita mencari suatu yang baru, mencari suatu yang di belakang kejadian, fenomena ataupun mencari penyelesaian masalah lewat riset ataupun penelitian. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke pertemuan ke-7 yaitu materi tentang pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Pelanggan didefinisikan oleh Geperts dalam beberapa definisi, yaitu pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita tetapi kita yang tergantung kepadanya. Selama mengikuti Zoom, mata kuliah Islamik di ruang Zoom, saya juga aktif dalam menjawab soal yang diberikan di setiap pertemuan. Pada pertemuan kedua, materi tentang maqasid syariah, saya memberikan kesimpulan di akhir pertemuan, yaitu maqasid syariah adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, sekaligus juga menghindari beberapa kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Maqasid syariah dalam perdagangan menurut Al-Ghazali dalam Syarifullah 2007 menjelaskan bahwa tujuan syariah utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama, hidup, akal, keturunan, dan harta, serta apa saja yang menetapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan kehendaki termasuk pula dalam perdagangan. Selanjutnya yaitu pada pertemuan ketiga saya menjawab soal tentang beberapa peran pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan. Dalam sektor bisnis, pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. Dalam sektor non-profit, pemasaran karena digunakan sebagai upaya promosi organisasi perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian ataupun komunitas lainnya untuk menarik permintaan, bahkan berbagai instansi pemerintah juga mengeluhkan kemampuannya. Pada pertemuan keempat, saya menjawab soal tentang surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 18 yang artinya Allah memerintahkan kita untuk selalu membuat perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang telah dilakukan sehingga segala sesuatu yang telah kita dilakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Selain itu juga saya menjawab pertanyaan tentang cara mengembangkan strategi pemasaran. Segmentasi pasar merupakan sebuah dasar yang digunakan untuk mengetahui beberapa segmen yang berbeda dalam pasar. Dalam setiap segmen terdapat berbagai pembelian yang memiliki kebutuhan. Penentuan posisi pasar, market positioning, perusahaan berusaha memilih pada konsentrasi pasar khususnya dapat memberikan kesempatan maksimal untuk mencapai tujuan populer. Seperti itu. Pada pertemuan kelima, saya juga menjawab soal tentang globalisasi informasi dan komunikasi dan bagaimana pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap kegiatan pemasaran, yaitu perkembangan globalisasi informasi dan komunikasi semakin berkembang yang membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Informasi dan komunikasi yang dulunya terbatas sekarang sangat luas. Hanya dengan membuka alat canggih seperti televisi, komputer, dan handphone, kita bisa menjangkau hal-hal yang tidak diketahui seperti itu. Teori yang nomor B yaitu teori yang sudah dijelaskan pada setiap pertemuan. Terdapat beberapa surah yang berhubungan dengan pemasaran, yaitu Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Faiza hudiyatus sholatu fakusyu fil ardi wabtahu min fadlillahi wa dzkurullaha katsirallahu tuflihun. Yang artinya apabila salat telah dilaksanakan maka bertaubatlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kandungan dalam surat ini adalah Allah memerintahkan kita setelah melaksanakan sholat hendaklah mencari rezeki yang halal dan melanjutkan pekerjaan Allah. Agar kenapa? Agar memerintahkan untuk selalu mengingatnya dengan cara berzikir dan selalu bersyukur agar senantiasa beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat-syariat
kesucian Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Janganlah mengganggu hadyun hewan-hewan kurban dan qalaid hewan-hewan kurban yang diberikan tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitur Rahman ataupun Baitur Rahim. Baiklah, selanjutnya yaitu yang keempat, ribat yard, yaitu ya pengambilan keuntungan dari hasil jual beli yang disertai dengan serah terima. Contohnya adalah pinjam mobil yang menawarkan barang 90 juta jika langsung bayar tunai, namun jika dicicil menjadi 95 juta, seperti itu. Adapun yang selanjutnya yaitu selain surah hubungan kedua surah dengan pemasaran Islam adalah sebuah disiplinnya bisnis tentang yang hubungannya pemasaran Islam adalah sebuah disiplinnya bisnis strategi yang menggerakkan proses perpimpinan, penawaran, dan perubahan evaluasi yang dari suatu inisiator kepada psikolog. Itu ada pernyataan yang mengatakan bahwa Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Saya setuju dengan pernyataan ini karena menurut saya dalam berbisnis kita harus selalu menerapkan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis agar bisa tersebut terhindar dari kecurangan seperti terhindarnya dari riba. Maka dari itu Islam sangat berperan penting dan bisnis maupun pemasaran. Selain surah-surah di atas yang telah saya sebutkan, Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 16, berikut akan saya bacakan ayat-ayat yang beserta dengan kandungannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Kandungan di dalam surah ini memerintahkan kita dalam bertransaksi untuk selalu mencatat segala transaksi yang dilakukan dengan benar agar tidak terjadinya kecurangan dan semua transaksi yang dilakukan bisa terjadi dengan adil. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, isi kandungannya adalah di dalam surat ini berisi larangan untuk berburuk sangka kepada orang lain dan mencari kesalahan dari orang lain, dan juga berumpaan orang yang melakukan hal yang dilarang untuk dilakukan adalah seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Hubungan kedua surah ini dengan pemasaran adalah bahwa dalam pemasaran misalnya berdagang, jika ada pembeli yang berhutang, hendaklah salah satu dari orang tersebut mencatat transaksi tersebut dengan benar agar tidak terjadinya kecurangan dan menghindari kegiatan riba. Selain itu juga dalam pemasaran kita dilarang untuk berburuk sangka kepada orang lain seperti pembeli berburuk sangka kepada penjual untuk melakukan kecurangan, seperti itu. Maqasidul Syariah dalam pandangan menurut Al-Ghazali dalam Syaifullah 2007 menjelaskan bahwa tujuan syariah utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama, hidup, akal, keturunan, dan harta, serta apa saja yang menetapkan perlindungan. Kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki termasuk pula dalam perdagangan. Sedangkan maqasidul syariah dalam pemasaran adalah studi program pelaksanaan, prosedur dan penanganan proses yang dibangun dan dengan maksud mewujudkan, membentuk dan melindungi alterasi yang komersialisasi dengan pasar target dengan implikasi untuk menyampaikan arah organisasi dengan memfokuskan kepada kadar syariah yang berlandaskan masalah, seperti itu. Dalam maksud syariah ada yang namanya tijarah. Tijarah adalah akad perdagangan, mempertukarkan barang dengan dagang maupun uang menurut cara yang ditentukan. Terdapat beberapa surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tijarah, yaitu surah Adapun yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan strategi pemasaran, yaitu segmentasi pasar. Segmentasi merupakan sebuah dasar yang digunakan untuk mengetahui beberapa segmen yang berbeda dalam pasar. Dalam setiap segmen terdapat pasar, dalam setiap segmennya terdapat berbagai pembeli, yaitu memiliki kebutuhan.
Strategi marketing mix strategi ini merupakan kombinasi dari 4 variabel ataupun kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Strategi penentuan waktu, timing strategi apabila berusaha telah menemukan kesempatan yang baik menetapkan tujuan dan mengembangkan suatu strategi pemasaran bukan berarti bahwa perusahaan tersebut dapat segera berproses. Selanjutnya, pengkajian peluang pertumbuhan. Pengkajian peluang pertumbuhan dapat dilakukan dengan perencanaan bisnis baru, perencanaan penyusunan, dan penghilangan bisnis lama. Tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu masalah hingga jelas dan benar ke depannya. Secara istilah adalah meneliti dan menyelesaikan berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya hingga jelas dan benar. Pemasalahan tabayun sangat penting untuk ditanamkan karena kita menerima sebuah informasi harus mencari kebenaran terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bertabayun juga penting dalam pemasaran karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan orang yang beriman tentang pentingnya tabayun. Tabayun terhadap suatu kabar berita merupakan kewajiban bagi kita dalam hidup bermasyarakat. Sebab terkadang kabar berita yang kita terima kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tabayun sangat penting untuk ditanamkan karena kita menerima sebuah informasi harus mencari kebenaran terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Perintah untuk bertabayun juga sudah dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi, yang artinya kandungan dari surah An-Nisa ayat 94 adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam, apalagi jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa orang-orang yang mukmin tidak boleh berbuat demikian sebab ia telah menyediakan rumah yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pula kepada orang yang mukmin bahwa mereka pun dulunya pada waktu mereka mula-mula memeluk agama Islam menyembunyikan imannya, tetapi mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum, bila berjumpa dengan orang-orang yang mukmin yang telah lebih dahulu memeluk agama Islam. Dan dengan demikian mereka mengharapkan keamanan diri, keluarga, dan harta benda dari kamu musliman yang telah masuk di Islam lebih dahulu. Apabila mereka dulunya telah berbuat demikian dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keamanan yang mereka inginkan itu, maka sewajarnya pula lah mereka menghormati orang-orang yang berbuat semacam itu terhadap mereka dan tidak tergesa-gesa menuduh seseorang sebagai muslim Islam lalu membunuhnya dan merampas harta bendanya. Pada akhirnya inilah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa Dia senantiasa mengetahui segala perbuatan hambanya dan Dia akan memberinya balasan yang setimpal baik ataupun buruk. Riset pemasaran dalam Islam sangat penting karena riset ini digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan inspirasi. Selain itu, zaman selalu berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan agar pelanggan merasa nyaman. Lalu saya akan meningkatkan pelayanan yang ada dan juga saya akan selalu mengevaluasi produk saya agar setiap pelanggan merasa puas dan menjadi pelanggan untuk membeli produk yang saya buat. Dengan begitu nilai loyalitas pelanggan akan meningkat. Selain itu, dengan bersikap lemah lembut juga akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, di dalam surah ini menjelaskan bahwa sikap lemah lembut adalah faktor pentingnya dalam memberikan layanan sepenuhnya agar pelanggan merasa memperoleh kepuasan sesuai yang diharapkan, bahkan bisa melebihi rapatnya.
Selain bersikap lemah lembut, kita harus selalu murah hati kepadanya, pelanggan, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang isi kandungnya ini menjelaskan bahwa sikap murah hati merupakan bagian dari akhlak mulia. Sikap murah hati adalah dengan memberi bantuan secara ikhlas kepada yang memberikan. Seperti itu. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang materi bab 7 pada kesimpulan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri video record untuk memenuhi tugas UTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.